Perkenalkan, saya Mita Rosari Sialoho dengan NIM 190803101025 dari Prodi D3 Manajemen Perusahaan dengan mata kuliah Manajemen SDM kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan lingkungan global. Sumber daya manusia atau SDM merupakan segala potensi yang dimiliki manusia, baik berupa daya pikir, tenaga, keterampilan, emosi, dan potensi lainnya yang dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi keinginannya sendiri ataupun untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Pentingnya SDM adalah untuk mampu mengatasi segala tantangan dan diharapkan mampu memanfaatkan peluang serta dapat memenuhi tuntutan kebutuhan khususnya yang ada atau datang dari lingkungan kerjanya. Di sini ada 6 tantangan yang dihadapi sumber daya manusia dalam perubahan lingkungan global. Di antaranya adalah yang pertama, adanya tantangan kemajuan teknologi. Tantangan kemajuan teknologi ini akan memberikan dampak perubahan pada industri secara keseluruhan. Misalnya, kemajuan teknologi di bidang komunikasi dapat meningkatkan kemajuan mobilitas para pekerja. Dengan memenuhi perkembangan teknologi yang baik, maka semakin baik juga pengaruhnya untuk SDM karena akan meningkatkan daya saing bangsa dalam menciptakan individu yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, tantangan politik dan pemerintah. Tantangan kebijakan politik dan pemerintah dalam suatu negara akan mempengaruhi sumber daya manusia. Setiap keputusan diharapkan akan memberikan pengaruh yang besar dan baik pula bagi SDM. Contohnya, keputusan mengenai pemutusan hubungan kerja atau dikenal dengan istilah PHK tidak bisa diambil dengan sewenang-wenang oleh perusahaan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap perencanaan program serta peraturan pemerintah yang berlaku. Yang ketiga, tantangan ekonomi. Berbagai tantangan masalah ekonomi akan mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara juga. Dengan adanya peningkatan upah, penawaran posisi kerja, dan perbaikan kondisi kerja, maka akan memberikan impact terhadap pertumbuhan dan perkembangan sistem ekonomi yang telah ditetapkan. Yang keempat, tantangan pada nilai sosial masyarakat. Saat ini, banyak sekali terjadi pergeseran nilai-nilai sosial yang diyakini oleh masyarakat. Pergeseran tersebut dapat dirasakan dan dilihat oleh mata kepala kita sendiri. Misalnya, kaum wanita dahulu diyakini untuk bekerja di rumah saja daripada berprofesi sebagai wanita karir. Namun, dengan adanya emansipasi wanita, maka keyakinan akan tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu. Yang kelima, adanya tantangan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud dalam hal ini adalah kebijakan pemerintah maupun suatu perusahaan mengenai pekerjaan, jam kerja, upah minimum, jaminan para pekerja, dan peraturan lainnya untuk mengatur karyawan atau pekerja. Diharapkan SDM akan menerima serta dapat beradaptasi mengenai perusahaan yang akan terus berubah-ubah tiap waktunya. Yang terakhir ini ada tantangan persaingan global. Persaingan global ketat sekali karena tiap individu menampilkan atau mewujudkan kualitas SDM yang baik sehingga menambah nilai plus untuk dirinya. SDM harus dapat meningkatkan kualitas dirinya agar meningkatkan produktivitasnya dalam usaha maupun jasa dalam ranah nasional ataupun internasional. Nah, tantangan yang terjadi
ini memiliki tujuan yang baik, yaitu memberikan pengaruh terhadap pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Nah, di sini ada perubahan globalisasi. Seiring berjalannya waktu, lingkungan tersebut mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga menimbulkan sebuah perubahan. Perubahan lingkungan global inilah yang akan menuntut manusia dan dunia perusahaan untuk lebih proaktif, kreatif, dan inovatif. Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin pesat akan semakin mendukung kualitas kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Lingkungan global ini akan cepat sekali berkembang pesat dan mengalami perubahan yang begitu drastis serta baru dari kehidupan yang sebelumnya. Oleh karena itu, SDM pun harus mengikuti atau beradaptasi dengan seiring berjalannya lingkungan global tersebut. Selanjutnya, ada faktor-faktor dalam pengembangan sumber daya manusia dalam perubahan era global terjadi menjadi dua faktor, yaitu faktor pertama itu penghambat dan yang kedua faktor pendukung. Yang pertama, faktor penghambat terdiri dari kurangnya hubungan dengan masyarakat luar, perkembangan teknologi, dan pendidikan yang terlambat, dan adat atau kebiasaan. Nah, yang kedua, faktor pendukung terdiri dari pendidikan, teknologi, dan kemajuan ekonomi. Selanjutnya, ada beberapa masalah-masalah yang timbul dalam sumber daya manusia pada umumnya di lingkungan masyarakat, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya tingkat pendidikan formal yang disediakan sumber daya manusia, kurangnya keterampilan sumber daya manusia, rendahnya tingkat pendapatan per kapita sumber daya manusia, dan terakhir pembangunan perekonomian di setiap daerah tidak merata. Selanjutnya, di sini ada upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, mendapat lapangan kerja yang memadai, dan peningkatan perekonomian di Indonesia. Upaya dalam peningkatan kualitas sumber daya di Indonesia ditujukan pada pengembangan kualitas sumber daya manusia secara komprehensif, meliputi aspek kepribadian dan sikap mental, penguasaan ilmu dan teknologi, serta profesionalisme dan kompetensi yang kesemuanya dijiwai oleh nilai-nilai religius sesuai dengan agamanya. Dengan kata lain, pengembangan sumber daya manusia di Indonesia meliputi pengembangan kecerdasan akal atau IQ, kecerdasan sosial atau EQ, dan kecerdasan spiritual atau SQ. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.